Kalian tahu nggak sih kenapa jalan banyak yang dibuat miring? Contohnya seperti jalan ini. Kalau kalian pengen tahu, kami kelompok 18 akan menjelaskan video tentang dinamika bidang miring. Selamat menyaksikan. Yeah, 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 yeah. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai bidang miring. Jadi, bidang miring itu dia merupakan permukaan horizontal yang memiliki sudut kemiringan, di mana keuntungan mekanik dari bidang miring ini dia bergantung pada panjangnya lantasan bidang miring dan tingginya. Maka, semakin kecil sudut kemiringannya, dia akan menghasilkan keuntungan mekanik yang lebih besar atau gaya kuasa yang harus dilakukannya akan semakin kecil. Nah, apabila benda diletakkan di puncak bidang miring, dia akan turun ke bawah. Nah, ketika turun tersebut, dia akan mengalami percepatan gravitasi. Semakin lama dia bergerak turun, dia akan mengalami kecepatan yang lebih besar. Dinamika bidang miring adalah suatu peristiwa di mana sebuah benda miring bergesekan dengan sebuah permukaan benda. Lalu, apa sih gaya gesek itu? Gaya gesek adalah suatu peristiwa yang timbul di mana ketika ada dua benda yang saling bersinggungan. Nah, dari dua benda bersinggungan ini biasanya memiliki kekasaran dan juga cenderung bertabrakan pada arah yang berlawanan. Nah, dari gaya gesek ini ada dua jenis gaya gesek, yaitu yang pertama ada gaya gesek statis dan juga gaya gesek kinetis. Yang pertama adalah gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gesekan antara dua benda padat yang tidak bergerak relatif satu sama lainnya. Gaya gesek statis dapat mencegah benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Berikut adalah rumusnya. Yang kedua adalah gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik adalah gaya gesekan antara dua benda padat yang saling bersentuhan kedua permukaan bendanya. Gaya gesek kinetik bekerja pada benda yang melaju pada kecepatan terminal. Apa itu kecepatan terminal? Kecepatan terminal adalah kecepatan di mana kecepatan itu tidak mengalami percepatan dan juga perlambatan, atau bisa juga disebut dengan kecepatan konstan. Berikut adalah rumusnya. Dalam menentukan depth gerak benda, ada cara untuk mengetahui apakah benda tersebut gerak atau diam. Nah, dengan cara membandingkan gaya gesek keluar dengan gaya gesek statis benda tersebut. Apa saja ketentuannya? Berikut adalah ketentuannya. Yang pertama, apabila gaya gesek keluar lebih besar daripada gaya gesek statis, maka benda tersebut bergerak. Yang kedua, apabila gaya gesek keluar sama besar dengan gaya gesek statis, maka benda tersebut tepat akan bergerak. Yang ketiga, apabila gaya gesek keluar lebih kecil daripada gaya gesek statis, maka benda tersebut diam. Agar lebih memahami konsep mengenai dinamika bidang miring, kami dari kelompok 18 akan menampilkan video simulasi mengenai dinamika bidang miring, di mana alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah papan rangkaian dinamika bidang miring, yang kedua adalah balok, yang ketiga adalah bola, yang keempat adalah busul derajat, yang kelima adalah mistar atau penggaris, dan yang terakhir yaitu stopwatch. Setiap akan melakukan percobaan, atur terlebih dahulu derajat pada papan rangkai. Kedua beban diberikan gaya luar. Jatuhkan beban dari atas papan rangkai dengan derajat kemiringan yang sudah ditentukan. Hitung waktunya menggunakan stopwatch dan ulangi selama 3 kali. Nah, untuk perhitungan selanjutnya adalah mencari nilai dari koefisien gesek statis. Koefisien gesek statis dapat dicari dengan mencari nilai tangen dari besarnya kemiringan bidang miring tersebut. Untuk kemiringan bidang miring 30 derajat dapat dicari dengan mencari nilai dari tangan 30 derajat yang menghasilkan nilai 0,58. Dengan demikian, koefisien gesek statis dari kemiringan 30 derajat adalah 0,58. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai perhitungan manual pada modul 4 dinamika bidang miring. Di sini saya mengambil kemiringan 30 derajat dengan objek balok. Untuk perhitungan yang pertama adalah mencari nilai dari waktu rata-rata yang mempunyai rumus jumlah dari semua waktu dibagi banyaknya percobaan. Yang dalam percobaan kami kali ini, jumlah dari waktunya itu adalah 1,35 dibagi dengan banyaknya percobaan itu adalah 3. Jadi menghasilkan nilai 0,45 sekon. Selanjutnya adalah perhitungan mengenai ketidakpastian pengukuran berulang, ralat nisbi, dan juga kesamaan. Untuk ketidakpastian pengukuran berulang mempunyai rumus akar N dikali sigma T kuadrat dikurang sigma T dikuadratkan
per N dikali N-1 yang ketika datanya dimasukkan akan menghasilkan nilai 0,03. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai relativity yang mempunyai rumus delta T per T dikali 100% yang ketika datanya juga dimasukkan akan menghasilkan nilai 6,42%. Selanjutnya adalah kesesamaan yang mempunyai rumus 100% dikurangi dengan relativity. Relativity-nya itu kan tadi 6,42%, berarti 100% dikurangi 6,42% menghasilkan nilai 93,58%. Selanjutnya yaitu perhitungan mengenai untuk mencari kecepatan dari benda itu dengan rumus panjang bidang dibagi dengan waktu yang ditempuh. Panjang bidangnya itu kan tadi 0,95 dibagi dengan waktu tempuhnya itu 0,45 hingga menghasilkan nilai 2,11 meter per sekon. Dan selanjutnya yaitu perhitungan mengenai ketidakpastian pengukuran besaran turunan yang mempunyai rumus 1 per T dikali dengan delta L ditambah L per T kuadrat dikali dengan delta T yang ketika datanya dimasukkan akan menghasilkan nilai 0,137 meter per sekon. Selanjutnya yaitu mengenai relativity dan juga keseksamaannya itu. Perhitungan selanjutnya adalah mengenai percepatan benda yang mempunyai rumus V per T. V itu merupakan kecepatan dan T itu merupakan waktu tempuh yang ketika data yang dimasukkan akan menghasilkan nilai 0,38 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya adalah perhitungan mengenai ketidakpastian pengukuran besaran turunan yang mempunyai rumus 1 per T dikali delta V ditambah V per T kuadrat dikali delta T yang ketika datanya juga dimasukkan akan menghasilkan nilai 0,02 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu mengenai alat nisbi dan juga kesesamaan. Berikut ini yang merupakan hasil dari perhitungan keseluruhan data percobaan yang telah kami lakukan. Nah, sekarang kalian udah tahu kan kenapa jalan ini dibuat miring? Jalan ini dibuat miring agar kita lebih mudah melakukan pekerjaan. Semoga video kami bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.